2. Ya, kita masuk ke jenis anggarannya, kita akan mulai masuk ke detail nyusun angka-angkanya. Ya, nah jenis anggarannya ada banyak ya, teman-teman bisa lihat sini ada 1, 2 ya, nanti 3-nya nggak ada, kayak 3, 4, 5 ya ini gini ya. Nah kalau lihat begini pusing gitu ya, ada 10 gitu. Nah saya sudah buatkan di sini ya, bisa kita lihat apa namanya di sini. Nah ini cuma daftar aja. Jadi nanti saya akan ketika kita sudah belajar di sini saya akan menandakan oh ini kita selesai di sini. Nah seperti itu. Nanti saya akan nanti setiap kita selesai satu akan saya tandakan selesai. Ya, nah targetnya pertemuan hari ini itu paling tidak sampai semoga sampai 10 ya selesai. Ya, kalau enggak mepet-mepet di 8. Ya cuma sebisa mungkin sampai 10 selesai. Nah ini akan saya tandakan di sini. Oke, yang pertama adalah sales ya, pertama sales budget, gitu. Sales budget. Ya. Nah ini penyusunan anggaran ini disebutnya anggaran statis, jadi nggak dinamis, anggaran fix tetap statis, gitu ya. Statis gitu. Nah, yang pertama adalah sales budget, gitu ya. Nah ini pengertian tadi, anggaran yang mengacu pada suatu nilai target kapasitas tertentu. Nah jadinya nanti kita akan lihat, gitu ya, anggaran itu disusun. Kalau tadi kan kayak teman-teman bilang, misalnya konsumsi gitu, dasarnya adalah jumlah mahasiswa barunya kan. Jadi itu mahasiswa baru itu dianggapnya adalah kapasitas tertentunya. Makanya disebutnya statis anggarannya. Uangnya cuma ada 2 juta karena untuk 200 mahasiswa gitu, dan seperti itu. Yang seperti itu statis. Jadi ada kapasitas tertentu. Nah, yang pertama kita akan membuat adalah sales budget ya, sales budgetnya, sales budget. Nah, kenapa sales budget? Nah, jadi gini, kalau kita teman-teman di sini bingung, ini banyak sekali ya. Sebetulnya ini bisa dimengerti dari logikanya. Logikanya gini, ini kan kita mau nyusun anggaran itu untuk perusahaan yang mencari laba. Sekali lagi ya, untuk perusahaan yang mencari laba. Kalau tujuannya mencari laba, berarti kalau nyusun anggaran itu kita berpikirnya adalah dari mana laba itu datang. Gitu. Nah, karena tujuannya nyari laba, berarti kita mesti berpikir dari mana laba itu datang. Laba itu datangnya dari penjualan. Nah, karena penjualan dan sumber labanya, maka penjualan itulah yang akan menjadi pertama kita susun budgetnya, sales budget. Nah, kemudian berikutnya setelah kita dapat salesnya, nanti kita akan lihat sales secara kuantitas dan secara nilai. Kita nih kuantitasnya berapa, terus nilainya berapa. Nah, setelah salesnya ketemu berapa, itu rentetan ke belakangnya banyak. Nah, seperti itu. Banyaknya gimana? Logikanya kita mau jualan 1000 unit. Untuk bisa 1000 unit, berarti kita mesti produksi berapa unit, gitu kan? Nah, makanya kenapa? Karena setelah sales itu kenapa produksi ya kan? Setelah tahu penjualannya berapa, berarti kita mesti produksi barang berapa. Nah, setelah kita tahu produksi barang berapa, berikutnya adalah bahan-bahannya. Ya, udah tahu mau produksi barang, mau produksi roti 12 dus gitu. Kan kita semua secara logika teman-teman berpikir kan ya, 12 dus berarti saya butuh tepung berapa, butuh gula berapa, butuh garam berapa. Nah, ini yang disebut dengan direct material. Nah, setelah materialnya kita tahu berapa, kita menghitung, oh orangnya butuh berapa ya dibayarnya, baru direct labor dan berikutnya FOH. Nah, setelah biaya produksi ini budgetnya kita tahu berapa, nah namanya perusahaan ya, biasa kalau terutama kalau pakai proses costing masih ingat, pasti ada angka persediaan akhirnya, ada angka persediaan akhirnya. Nah, jadi setelah nanti biaya produksi kita tahu budgetnya berapa, nanti kita hitung juga nilai persediaan barang akhirnya, barang jadi barang akhirnya itu berapa budgetnya. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah produksi barang-barang kita tahu berapa, baru kita mikirin barang yang dijadi nih ya. Nah, barang yang jadi, barang mana harus dijual. Nah, maka ketika barangnya jadi, kita budgetinnya itu adalah selling dan administrasi budget. Jadi penjualannya, kan setelah barangnya jadi kan barangnya harus dijual. Penjualan itu ada budgetnya, gitu. Makanya di sini ada selling. Nah, setelah penjualan sama administrasi budget itu kita dapat, baru nanti kita nyusun cash budget. Cash budget itu aliran kasnya. Kalau teman-teman kemarin belajar di ALK udah di AKM ya, cash flow. Nah, di sini kita akan lihat aliran cash collection sama cash
disbursement, jadi pengeluaran kas sama penerimaan kas itu kira-kira gambarannya seperti apa gitu nanti. Nah setelah cash budget kita tahu, nanti teman-teman akan belajar, kita akan masuk ke ke budget income statement sama balance sheet. Tapi di nomor 9 sama 10 sebetulnya kita tinggal memasukkan angka-angka semuanya yang sudah kita susun di sini. Nah kayak gambarnya beda ya, tipe yang 8 ini yang merah gitu. Nah itu dia karena semua angka-angkanya dipakai di sana. Ada angka yang angka yang diulang ada gitu. Nah cuman kalau tetap akan ada angka yang milik dari setiap yang merah-merah ini. Nah beda dengan kalau budget income statement sama balance sheet, dia akan punya angka-angka yang merupakan kumpulan dari yang sudah dibuat sama kita semua di sini. Ya. Nah jadi ini dihafalkan, iya tentu dihafalkan, tapi bisa dimengerti gitu ya, dihafalinnya itu dengan dimengerti. Ketika kita nanti kita nyusun sales budget sama direct material, nah kita nanti pas masuk ke sales budget sama cash disbursement sama direct material budget, nah kita akan nyusun yang nomor 8 ini. Nah makanya ini saya tulisin dengan yang biru yang beda. Jadi nanti ketika kita selesai sales budget, ini temennya kita nyusun cash collection juga. Nah, ketika nyusun kita nomor 3 direct material, temennya adalah kita nyusun cash disbursement. Nah, ini akan kita pakai nanti untuk menyusun yang 8. Nah, seperti itu. Sehingga nanti pas nyusun 8 itu sudah ada angka yang kita dapat, gitu ya. Jadi nggak bikin dari nol lagi, dicicil buatnya. Gitu, nah seperti itu. Ya, nah kita masuk ke nyusun anggaran salesnya. Nah, anggaran sales ini paling mudah ya, paling gampang. Nah, di sini ada namanya perusahaan namanya Royal Company, ya Royal Company. Nah dia lagi menyusun anggaran yang akan berakhir di bulan Juni, ya di 30 Juni. Nah 30 Juni dia nyusunnya kuartalan, ya jadi April, Mei, Juni, 3 bulan April, Mei, Juni dia nyusun buat April, Mei, Juni. Nah nyusun untuk April, Mei, Juni ya. Nanti di soal pasti suka beda-beda ya, entah kuartal, entah annual, semi annual, jadi 6 bulanan itu bisa seperti itu. Nah kalau ini kuartalan di April, Mei, Juni ya. Nah tuh. Nah kita mau nyusun sales budget penjualan ya, coba diceritakan budget penjualan, anggaran penjualan. Nah berarti kalau kita mau nyusun anggaran penjualan, kita akan menghasilkan angka nilai penjualannya itu berapa. Nah angka nilai penjualan itu kan datangnya tidak bukan dari berapa barang yang dijual, harganya berapa, ya dikalikan saja, itu baru kita tahu nilai penjualannya berapa. Sama dengan contoh ini ya. Nih perusahaan sudah menetapkan gitu ya bahwa rencana berapa unit yang akan dijual untuk 5 bulan ke depan, bahkan ya 5 bulan ke depan dari segi 20.000, 20.000 dan seterusnya. Ini dari mana angkanya? Nah, kalau perusahaan punya cara sendiri buat menentukan kira-kira bulan depan kita mau jual berapa barang ya, kira-kira bulan depan kita jual berapa barang ya, gitu. Nah, seperti itu. Perusahaan punya banyak caranya, ya. Dan kalau di Indonesia cara menentukan angka-angka penjualan tersebut akan sangat bergantung sama musiman, ya, gitu. Nah, perusahaan akan terutama perusahaan yang consumer good ya, kayak Unilever, Nestle gitu. Nah itu dia akan memproduksi barang lebih banyak kalau mau lebaran gitu. Nah itu dia akan memproduksi barang lebih banyak gitu. Nah itu ya di sana. Kalau yang ini kita bicara kondisi normal ya, bukan sedang pandemi kayak sekarang ini gitu ya. Nah kalau bicara mengenai pandemi nggak ada yang bisa memperkirakan gitu. Cuma kalau bicara kondisi tanpa pandemi seperti Indonesia ini, perusahaan-perusahaan akan meningkatkan penjualan barang pada saat 3 musim lebaran ya, kemudian anak sekolah libur sama tahun baru. Itu musimnya orang itu banyak membeli barang ya, terlepas dari butuh atau tidak di Indonesia. Nah sehingga kalau perusahaan Indonesia dia akan lebih sering di sana produksinya. Nah itu salah satu contoh dari mana ya perusahaan itu memprediksi angka penjualan yang mesti dia capai. Jadi di sini ya, ini pelajarannya beda ya, ada di pemasaran, ada di produksi, ada yang kita nggak belajar di akuntansi, di tetangga sebelah kita di manajemen yang belajar di situ. Nah, ini angkanya sudah ada, berapa yang mau dijual barangnya. Nah, harganya satu unit berapa? 10. Nah, berarti kita sudah tahu nih unitnya berapa, harganya berapa. Berarti kita tahu
tahu dong rencana anggaran penjualan tiap bulannya berapa. Nah, kita cuma mau nyusun sampai Juni, jadi kita nggak usah nyusun yang Juli sama Agustus. Ya, nih, ya 20.000, 30.000, satu unitnya barangnya harganya berapa? 10. Ya udah tinggal dikalikan. Nah, ini artinya, oh inilah sales budget kita, ya sales budget kita April 200.000 dan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan, namanya sales budget kuartal. Karena kita menyusun untuk kuartal yang berakhir pada Juni. Ya, jadi nanti sampai sini jangan lupa kita jumlahkan. Tapi hati-hati ya, nanti jangan ini dijumlahin terus ini dijumlahin juga. Nah, itu kadang-kadang kalau ngerjain pakai Excel suka keenakan main tarik-tarik aja. Ya, hati-hati ininya. Kalau budget research-nya yang unit ya ditarik ini, tapi kalau harga kan enggak, ya kan sama aja harganya. Ini pasti bisa dimengerti ya, gampang sekali. Nah, ini berikutnya. Setelah kita selesai sales budgetnya, gitu ya. Nah, kita tahu nih nilai penjualan kita sekian, gitu ya. Nilai penjualan sekian. Apakah pasti nilai penjualan ini akan selalu terkumpul? Terkumpul dalam arti kita menerima pembayaran dari nilai penjualan ini? Belum tentu, gitu ya. Belum tentu. Teman-teman ingat di AKM perusahaan pasti membudgetkan, membuat rencana piutang tak tertagih, gitu ya. Piutang tak tertagih pasti dibuat. Nah, di sini kita di perusahaan memperkirakan dia memperkirakan dari tren-tren yang sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya, nah perusahaan melihat nih nilai penjualan mereka. Nah, nilai penjualan mereka itu tertagihnya, collectionnya itu nih ada yang nih dia menargetkan 70% dari penjualannya itu terkumpul ya, jadi terbayar di bulan yang bersangkutan, gitu ya. Nah, 25%-nya itu di bulan selanjutnya. Nah, kemudian 5%-nya tidak tertagih. Karena seperti itu. Itu yang mereka budgetkan ya, ramalkan itu seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya angka di sini 70% di bulan yang di bulan itu, gitu ya, di bulan yang bersangkutan. 25% di bulan selanjutnya, artinya di bulan yang bersangkutan akan selalu ada piutang karena 25%-nya dibayar di bulan berikutnya. Nah, karena ada piutang di sini, nanti kita akan memerlukan, kita kan nyusunnya April, Mei, Juni ya, berarti kita kan mesti memerlukan juga saldo piutang di awal April. Ya, lagi kita akan selalu memerlukan saldo piutang di awal April kalau kita nyusun cash collection, expected cash collection, kita akan memerlukan piutang di awal April karena kita nyusunnya April dan Juni. Nah, awal April berarti itu akan sama dengan kondisi piutang di 31 Maret. Dan seperti itu, ya. Di sini, nah di sini soalnya hati-hati kadang-kadang suka dikasih kondisinya AR di akhir bulan sebelumnya kayak gini atau dikasih tahunya di awal April ya, sama aja pengertiannya. Ya, nah kita lihat ya. Nah, ini ingat ya, 70% itu di bulan yang sekarang, 20% di bulan selanjutnya, 5% nggak tertagih, jadi nggak usah dimasukin. Nih, kita nyusun ya, expected cash collection, bikin gini, April, Mei, Juni, gitu ya. Nah, kita lihat April, account receivable 31 Maret itu 30.000. Nah, ini kita taruh paling atas. Karena ini April tiba-tiba sudah punya saldo piutang itu 30.000. Tinggal kita tambahkan yang benar-benar hasil dari ya angka-angka ini semua, gitu. Ya, di sini. Nah, tadi kita sudah punya kan angka-angka ininya nih. Nah, ini kan 200, 500, 300. Nah, si 200.000 ini di bulan April dia tidak akan 200.000 itu dibayar lunas di bulan April, nggak akan. Tadi kan 70% di bulan yang bersangkutan, 25% di bulan selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi yang di bulan April itu cuma 70%-nya aja. Nih, tuh, ya. Nih, 70%, ya, 20% di bulan selanjutnya nih. 70% kali 200, nih 150 di bulan April. Nah, 25%-nya itu di bulan selanjutnya. Di sini, 50.000. Begitupun seterusnya, ya, seterusnya. Mei sama bulan Mei juga, ya. Bulan Mei dia punya salesnya 500.000, dan 70%-nya di bulan ini. Nah, hati-hati bulan Juni, ya. Nah, ini berarti berapa totalnya? Nah, kalau kita nyari total, jadi secara kuartalan, gitu ya, berapa cash collection-nya?
apakah cukup dengan April, Mei? Ya enggak, Juninya kan belum masuk ya, bulan Juni belum masuk. Nah, cuma hati-hati ya pada saat kita hitung bulan Juni. Nah, ini dikasih tahu jawabannya 905. Kita lihat ya dari mana. 905. Nih, ya tadi kita sudah selesai sampai bulan Mei, gitu ya, bulan Mei dari 500, 3,5-nya di bulan Mei, 25%-nya 125 di bulan Juni. Nah, bulan Juni nilai penjualan 300.000. Nah, 70% yang ditagih yang masuk di bulan Juni hanya 70%-nya, jadi cuma 210. Nah, jadi cuma ini yang terkolek, yang terkumpul ya dari nilai penjualan selama kuartal ini. Ya, nah, jadi ini kita jumlahin 70, 400, 335. Nah, ini secara kuartal berapa totalnya? Ya, ini totalin aja 905 ini. Sini ya, 905. Nah, sama ya jawabannya. Nah, itu expected cash collection. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu tahap. Ya, selesai. Nah, ya kita lanjutkan bahannya. Lanjutkan ya. Di sini kita masuk produksi, budget production. Nah, kenapa dari sales terus lanjut ke produksi? Yang tadi yang saya katakan ya. Kalau sudah tahu mau jualan barang berapa, berarti kan mesti tahu. Oh, kalau kita mau jualan barang segini, berarti produksinya berapa? Kan logikanya seperti itu, gitu ya. Produksi barangnya berapa? Nah, untuk produksi barang ya di sini perusahaannya sudah punya, gitu ya nih. Dia mau, untuk produksi dia maunya, gitu nih di manajemen production wants, dia menginginkan, gitu ya, persediaan akhirnya itu 20% dari bulan berikutnya, ya dari bulan berikutnya nilai apa ya? Nilai salesnya. Jadi persediaan akhirnya itu adalah 20% dari sales di bulan berikutnya. Nah, ini maunya dia, tidak seperti itu. Ya, maunya seperti ini. Ini nggak usah diapalin ya, tapi dimengerti karena nanti variasi soal pasti berbeda-beda. Ya, berbeda-beda di sini. Nah, kemudian dia juga punya angka di sini persediaannya di awal April ini punya berapa? Nih, kasih taunya on March 31, jadi 31 Maret. Atau nanti kadang-kadang soalnya suka bilang on April 1. Nah, jadi nanti jangan tukar ya, jangan bingung. Nah, di sini 31 Maret, gitu ya. Nah, yang di tangan yang tersedia misalnya 4.000. Nah, nantinya dia maunya di akhir Juni itu persediaan akhirnya itu maunya 5.000 unit maunya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tidak kan tahu dari mana ya ini perusahaan udah maunya seperti itu, gitu ya. Nah, sekali lagi kita nggak belajar di sini. Belajarnya kalau sama itu di tanggal 9 tadi manajemen itu ada namanya manajemen operasi ya atau manajemen produksi. Itu belajar ada material requirement handling, ada economic order quantity gitu. Nah, seperti itu. Mereka bisa tahu, oh di akhir Juni itu kita mesti punya 5.000 unit barang persediaannya gitu. Nah, seperti itu. Nah, akuntansi mah bagiannya ngitung uangnya yang diperlukan berapa. Nah, ini ya yang diperlukan yang diinginkan sama perusahaan. Nah, kita susun budgetnya sekarang ya. Nah, tadi dia pengennya persediaan akhirnya itu 20% dari budgeted salesnya, gitu ya. Nah, sebelum ada syarat-syarat ini, pertanyaannya adalah gini. Tadi kita sudah tahu, gitu ya, bahwa perusahaan pengen penjualan angkanya sekian. Nih. Nah, pengen segini, 20.000 unit, terus nilainya sekian. Nah, ya, segini. Nah, apakah artinya kalau perusahaan mau jualan segini, apakah artinya buatnya segini juga? Ya kan tidak, karena kan perusahaan harus mempertimbangkan nanti mau persediaan akhir berapa. Kemudian kalau sudah punya persediaan awal, kan yang awal sebaiknya dihabisin dulu, barangnya dijual dulu, gitu ya. Nah, jadi angka ini tidak sama dengan berarti yang diproduksi segini ya, enggak segitu, ya. Nih, jadi makanya perlu angka persediaan awal yang diinginkan, persediaan akhir yang diinginkan, persediaan awal yang sudah tersedia, gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh, nih ya. Nah, nih, kita mau punya jualan segini, apakah ini yang punya jualan segini, terus ini yang mau diproduksi, belum dia ntar dulu, gitu ya. Nih logikanya adalah kita mau jualan segini,
Nah, terus tadi perusahaan pengen punya ending inventory, ya berarti paling tidak yang harus diproduksi adalah keinginan kita jualannya berapa ditambah persediaan akhir kita berapa. Lagi ya, paling tidak yang harus diproduksi sama perusahaan itu adalah yang mau dijual berapa ditambah mau persediaan akhirnya berapa di sini. Makanya nah ini ada artinya gitu ya, jangan dihafalin gitu aja. Kenapa nah seperti itu. Nah, kita tadi kan tahu ya maunya 20% dari bulan selanjutnya gitu ya. Nah, nih tuh ya 20% maunya kan ya 20% dikali bulan bulan selanjutnya ya di sini kita dikali penjualan di jualan di bulan selanjutnya. Kita lihat nih ya 10.000 nih 50.000 kan bulan selanjutnya 20% kali 50.000 nah, jadinya 10.000. Jadi paling tidak bulan April itu butuh barang itu tersedia sebanyak 30.000. Tapi di April kita punya barang sejumlah 4.000. Yang nggak usah produksi 30.000 orang punya 4.000. Dan seperti itu. Jadi makanya dikurang di sini plus dikurang. Jadi 4 kurang. Jadi selama April kita cukup membuat sebanyak 26.000 barang. Dan seperti itu. Nah Mei ya lah sama polanya gitu ya. Mesin akhirnya mau berapa? 20% dari 30.000 ya. Nah, oh ya sorry ini ya 4.000 dari mana tadi dari soal kan ada inventory-nya gitu ya. Nah, nanti ini nyusunnya sama, cuma ini pasti nanti ditanya langsung kuartal. Nah, kan seperti itu. Nah, tuh. Jadi kita ini berapa produksi di bulan Mei? Nah, tadi di bulan Mei kita ya tinggal masukkan dengan pola yang sama gitu ya. 20% dikali 30.000-nya berapa? 6.000 ya di sini. Nanti tambahin ya dan seterusnya. Kita lihat ya, angkanya ini jawabannya 46 kita berikan. Nih, 20% dikali 30.000, 6.000 ya 56. Nah, kemudian ini kenapa pindah ke sini ya? Kan dia akhir di April. Akhir di April adalah awal di Mei. Ini tidak akan dijelaskan di soal, teman-teman harus mengerti sendiri ya, harus mengerti sendiri. Nah, dikurang jadi 46.000. Begitupun dengan bulan Juni. Cuman masalahnya bulan Juni yang ini dari mana dong? Ini kan gak ada bulan Juli. Nah, tadi di soal awal banget ya, pada saat nyusun sales budget ada berapa barang yang mau dijual sama perusahaan di bulan April sampai Agustus. Nah, kita kan mau nyusunnya sampai Juni, tapi angka penjualan di Julinya kan tadi ada, ya tadi ada. Jadi bisa dihitung di sini 20% dari angka penjualan yang di bulan Juli ada dari tadi soal nomor 1 tadi yang pas awal. Ya, ini di sini. Nah, kemudian ditambahkan 35.000. Nah, inilah sama ini dipindah ke sini, ya. Nah, sehingga ini yang diperlukan angka produksi di bulan April, Mei, Juni ini yang diperlukan di sini. Secara kuartalan sampai ke Juni dibutuhkan berapa? Ya, kita bisa tambahkan sendiri 26 tambah 46 tambah 29. Ya, seperti itu. Jadi 101. Nah, ini production budget. Nah, setelah production budget, ya. Nah, di sini. Nah, oke. Kita sini dulu.